Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romi Hermawan Dimas Anurko, Prodi Agribisnis semester 1 dengan nomor NIM 058194579. Oke, di video ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tugas 3 sesi 7, dasar-dasar penyuluhan. Di mana pertanyaan pertama yaitu jelaskan perbedaan antara proses adopsi dan proses difusi inovasi pertanian, berikan contoh masing-masing. Oke, saya jawab, proses adopsi adalah pengambilan keputusan individu yang menggunakan suatu inovasi yang terdiri dari 5 tahap, yaitu kesadaran, minat, evaluasi, percobaan, dan penerimaan sementara. Itu difusi inovasi adalah proses penyebaran inovasi tersebut dari suatu individu ke individu yang lain dalam satu sistem sosial. Contoh, dari adopsi, contohnya seorang petani memutuskan untuk menggunakan obat pada tanaman padi dengan varian baru. Setelah mengikuti kegiatan penyuluhan, mempelajari dan mempelajari manfaatnya, mencobanya dari skala kecil, lalu akhirnya menggunakan secara penuh karena telah terbukti meningkatkan hasil panennya. Contoh dari difusi, misal petani A telah berhasil menggunakan obat varian baru, lalu kemudian berbagi pengalamannya dengan petani B yang kemudian merasa tertarik lalu menyebarkan informasi secara luas dengan petani lain di desanya. Untuk pertanyaan kedua, seorang penyuluh diharapkan dapat membantu untuk mempercepat proses difusi inovasi. Terkait dengan hal ini, upaya-upaya apa yang dapat dilakukan penyuluh? Oke, jawabnya upayanya dengan mengenalkan dan mengkomunikasikan inovasi, yaitu menyampaikan informasi yang menarik dan manfaatnya, membangun kepercayaan, yaitu menunjukkan bukti keberhasilan, dan memberikan dukungan serta mendorong adopsi, yaitu memotivasi dan memfasilitasi proses penerimaan inovasi tersebut. Untuk pertanyaan ketiga, salah satu jenis pendekatan penyuluhan adalah penyuluhan partisipasif. Mengapa disebut partisipasif? Oke. Penyuluhan disebut partisipatif karena melibatkan aktif dari peserta, yaitu petani, dalam setiap kegiatan penyuluhan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Karakteristik penyuluhan partisipasif yang pertama yaitu pengambilan keputusan bersama atau share decision making. Masyarakat sasaran tidak hanya diajak komunikasi, tetapi secara aktif terlibat dalam identifikasi masalah tersebut, perencanaan, solusi, implementasi, dan evaluasi program penyuluhan. Keputusan dibuat secara musyawarah, bukan dipaksakan oleh pihak luar. Yang kedua, berorientasi pada kebutuhan lokal atau lokali relevan. Materi dan metode penyuluhan didasarkan pengetahuan lokal, kondisi spesifik, serta masalah nyata yang dihadapi oleh masyarakat setempat untuk memastikan solusi yang ditawarkan relevan dan dapat diterapkan. Untuk yang ketiga, memanfaatkan pengetahuan lokal atau pendekatan. Ini menghargai dan mengintegrasikan pengetahuan tradisional, pengalaman, dan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat. Karena fungsi penyuluh sebagai fasilitator yang membantu mengombinasikan pengetahuan ilmiah dengan praktik lokal. Untuk yang keempat, proses belajar 2, arah komunikasi yang bersifat dialogis. Penyuluh belajar dari masyarakat sebagaimana masyarakat belajar dari penyuluh. Terjadi pertukaran informasi dan pengalaman timbal balik yang mendorong rasa saling menghargai. Untuk yang kelima, mengembangkan kapasitas dan memperdayakan. Tujuannya adalah meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menganalisis situasi mereka sendiri, memecah masalah secara mandiri, mengendalikan pembangunan mereka, dan ini mengarah pada kemandirian yang jangka panjang. Dan yang keenam yaitu fleksibel dan adaptif. Program penyuluhan tidak kaku, metode dan rencana dapat disesuaikan dan diubah sendiri berjalannya waktu berdasarkan masukan dan dinamika yang terjadi di lapangan. Untuk yang keempat, bandingkan karakteristik jenis pendekatan sistem latihan dan kunjungan laku dengan jenis pendekatan partisipatif. Oke. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan sistem latihan kunjungan atau laku. Tujuan transfer pengetahuan, keterampilan, dan teknologi secara terstruktur. Sasaran individu atau kelompok tani yang membutuhkan informasi dan pelatihan organisasi bersifat top down dengan penyuluh sebagai sumber utama informasi untuk sasaran.
Metodenya terstruktur dan terencana seperti kunjungan rumah individual, latihan di lapangan demonstrasi, dan peran penyuluh sebagai tenaga ahli, edukator, dan pemberi informasi. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan partisipasif, yaitu memiliki tujuan pemberdayaan, kemandirian, dan pengambilan keputusan bersama oleh sasarannya seluruh masyarakat atau kelompok yang relevan untuk terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan. Organisasinya berbasis kolaborasi di mana sasaran tersebut terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Metodenya lebih fleksibel dan kolaboratif, meliputi diskusi kelompok, lokakarya, studi kasus, dan peran penyuluh sebagai fasilitator, motivator, dan pendamping yang memfasilitasi dialog serta pembelajaran bersama. Sekian jawaban saya dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.